Baik teman-teman semuanya, izin juga buat teman-teman ya, Dokter Gamal, terus Kang Syafi'i gitu ya, sama Bang Hasan, Mas Hasan lah ya, orang Jawa akan beliau. Oke teman-teman semuanya, ala kulihal saya ingin mengutip satu hadis Rasulullah dalam hadis Arba'in yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Teman-teman semuanya, memang diawali semuanya itu karena niat. Niat yang baik akan memunculkan sesuatu yang baik. Makanya korelasinya hadis ini dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ba'dazoni abdizi, aku bersama prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambaku positive thinking terhadap karir dan karyanya, maka Allah pun akan membantu. Sebaliknya ketika misalnya hambaku tidak positif atau tidak optimis gitu ya, bahasanya itu tasyaum. Tasyaum itu pesimis kalau dalam bahasa Arab. Maka aku pun akan membantu hambaku itu untuk tidak optimis, untuk tidak berhasil gitu. Maka dari itu poin yang pertama yang paling penting adalah kita harus optimis dulu untuk melakukan sesuatu apapun, hatta ketika kita menjadi seorang content creator. Teman-teman semuanya, saya lebih senang ketika berbicara ini adalah berbicara content creator, tidak berbicara masalah influencer. Banyak orang yang mengatakan, Kang, gimana menjadi seorang influencer? Kang, gimana mencari seorang selebgram, menjadi seorang YouTuber gitu ya. Nah gini, kalau hanya sekedar menjadi seorang YouTuber, hanya untuk menjadi seorang TikTokers gitu ya, seleb TikTok, selebgram gitu ya, atau influencer, maka pemahamannya seberapa banyak dia followers di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan di Facebook. Pasti akan segmentasinya akan mengarah kepada ke sana. Atau pemikirannya berusaha untuk mencari sesuatu yang kemudian followernya banyak. Atau kalau bagi Ustadz, seberapa banyak sih jamaahnya gitu ya. Nah, kita tidak berbicara masalah itu kalau menurut saya. Konten kreator itu tidak terlalu berbicara masalah itu. Kenapa demikian? Konten kreator itu akan berbicara seberapa banyak konten yang dihasilkan dan seberapa kebermanfaatankah konten yang dihasilkan, itu poinnya. Even kalaupun dia nanti yang nontonnya sedikit, nggak jadi masalah. Tetapi dia sudah memastikan bahwa konten yang dilakukan adalah konten kebermanfaatan. Begitu teman-teman semuanya. Sekalipun nanti misalnya YouTube itu hilang, ya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya YouTube sudah tidak ada lagi rame. Contoh misalnya ketika dulu kita rame-ramenya Friendster, ternyata kalah sama Facebook. Facebook sekarang akhirnya muncul Instagram, muncul YouTube gitu ya, muncul lagi TikTok, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita hanya targetingnya adalah menjadi YouTuber, YouTube mati ya udah kita nggak bisa apa-apa lagi, gitu misalnya. Nah, konten akan hidup dimanapun dia. Maksudnya platform apapun dia akan melakukan sesuatu untuk membuat konten di platform apapun itu. Teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya, why I do this gitu ya. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Yang pertama, kalau ini adalah kebetulan karena saya basically adalah seorang munsyid gitu ya. Dari awal memang historisnya saya adalah konten kreator yang mengawali starting pointnya dari ngaji Mahar Ar-Rahman, karena accident juga ya, karena memang kecelakaan sebenarnya. Dalam arti kecelakaan itu saya sebenarnya mengupload tahun 2011 akhir mahar saya, tetapi Allah takdirkan viral di tahun 2016, 2017, 2018 mulai dipakai oleh beberapa media ya di televisi nasional dan lain sebagainya gitu, diliput lah kira-kira. Hingga akhirnya tahun 2016 itu menjelang 2017 saya melihat ada teman saya bilang, Dot, itu konten kamu di YouTube yang Mahar Ar-Rahman itu banyak yang nge-share. Pas saya cek ternyata benar. Di konten saya, di YouTube saya, Mahar Ar-Rahman itu hanya sedikit yang nontonnya. Kurang dari 100 ribu lah.
Tetapi di konten yang lain, di channel yang lain justru sampai 1,5 juta. Ala kulihal kemudian teman-teman semuanya, ada teman saya yang ngasih tahu, "Dod, coba diurusin itu, bisa kok dapat uang." Saya termasuk awal-awal itu yang saya mengatakan yang tahayul lah bisa dapat uang dari internet dulu ya. Dulu banget. Karena saya termasuk punya pemahaman, ya lu kalau misalnya pengen dapat duit ya lu bekerja nyata gitu. Ngapain lu nyari-nyari uang dari dunia maya gitu. Tapi akhirnya setelah dikasih tahu caranya dan lain sebagainya, saya konsultasi sama temen. Kebetulan saya dibantu oleh Alpha Record untuk monetize, dan disitulah kemudian challenge-nya dimulai. Teman saya bilang, Kang Egy Akustik, dia bilang gini, "Dod, lu kalau misalnya berhenti sampai di sini, sayang. Allah sudah ngasih given sama kamu untuk dikenal satu konten kamu, maka selanjutnya kamu harus berbuat sesuatu. Buat konten lagi, buat konten lagi." Nah, memang niat awalnya adalah bukan karena ingin dilihat, tetapi dulu niat awal saya adalah ingin menyimpan konten saya yang positif di internet, udah cukup aja. Mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu jalan dan wasilah kepada orang untuk bisa menonton konten saya yang positif, itu udah cukup kalau menurut saya. Nah, teman-teman semuanya, saya basically memang adalah seorang konten kreator muslim. Makanya di Bandung saya membuat komunitas namanya konten kreator muslim Bandung. Ada Muzamil Hasbalah, Abai Motivasinger, Egy Akustik, kemudian ada Teladan Rasul Ustaz Arif Rahman, ada The Jenggot, Ibnu The Jenggot, dan lain sebagainya. Kita berkumpul biasanya sebulan sekali kalau lagi nggak pandemi. Kita keliling rumah kita. Terus kemudian saya juga diminta waktu itu oleh Dr. Hidayat Nur Wahid sama teman-teman di seni budaya untuk mengumpulkan konten kreator muslim seluruh Indonesia. Akhirnya saya kumpulkan waktu itu di Kemang, di kafenya Dr. Dayat. Saya kumpulkan ada sekitar 30 orang konten kreator muslim, YouTuber, Instagram, selebgram, atau yang cukup dikenal di Facebook misalnya. Semangat kita sama. Semangatnya adalah kenapa sih konten yang negatif itu bertebaran banyak banget ya, di YouTube atau di Instagram, dimanapun di media sosial banyak banget, sedangkan konten yang negatif itu terbatas banget, sangat terbatas. Kegelisahan kita ada di situ teman-teman semuanya. Ternyata selidik demi sedikit memang konten kreator muslim itu sedikit banget gitu. Rata-rata kita lebih memandang dan kita lebih berpikir, aduh malu mau nge-share konten gitu ya, takutnya dikata-katain, wah lu mau riak lu nge-share ngaji, mulia lo, nge-share kebaikan, ngasih duit ke orang lain, mulia lo, terus aja disebutin gitu ya. Sampai saya pernah ngobrol sama Muzamil, kalaupun misalnya saya disebut, dikata-katain, dijulidin kayak gitu, oke lah, karena konten saya kadang serampangan ya, serampangan tuh kadang memang overall sih musik ya, sholawat, nasyid, kadang nge-cover lagu umum juga gitu ya, serampangan, kadang juga nge-vlog gitu ya. Lalu kemudian saya berpikir ada yang ngejulidin, wajar lah kalau saya mah gitu, siapa sih saya gitu ya. Tetapi ketika saya ngobrol sama Muzamil di komunitas kita, Muzamil, antum ada nggak sih yang ngejulidin? Lalu pas ketika saya tanya, Muzamil ngejawab, oh banyak Kang, katanya. Saya juga banyak yang ngejulidin. Salah satu di antaranya apa yang saya pernah rasakan. Jadi kata Muzamil, saya banyak yang ngejulitin itu ya, kata-kata yang kurang bagus dan nyelekit itu adalah, ngapain sih lo nge-share ngaji pas lo jadi imam gitu ya. Lu mau riya, nggak ikhlas lo gitu ya. Itu poinnya. Nah, kemudian kita sepakat bahwa kalau tidak ada Muzamil ya, kalau tidak ada Syekh Mishari Rashid misalnya, kalau tidak ada Fahad Al-Kanderi, kalau nggak ada Al-Matrud, kalau nggak ada Syekh Syudais gitu ya, gimana kita bisa mendengarkan indahnya Al-Quran coba? Ya nggak? Atau saya pernah nonton konten-kontennya atau story-nya seorang selebgram yang seneng banget buka-bukaan, pernah collab sama rapper ternama gitu di Indonesia yang ya gitulah. Konten-kontennya yang senangnya buka-bukaan buat framing bahwa tato itu nggak munafik gitu ya. Kalau menurut saya itu adalah framing yang kurang cakep lah kalau menurut saya. Seolah-olah mereka itu mengatakan bahwa kita yang nggak pakai tatoan itu munafik. Mending gua yang begini tetapi nggak munafik gitu. Ya kalau misalnya
mau menginformasikan bahwa ya apa namanya, yang tatoan sama yang nggak tatoan itu dilihat bukan apa ya, bukan dilihat dari itunya gitu ya, bukan dilihat dari physically, tetapi dari hatinya, oke lah. Tetapi kalau mengatakan akhirnya mending kita yang tatoan tapi lo nggak munafik seperti lo, itu bahasanya bahaya kalau menurut saya. Nah, kemudian saya nonton di story-nya, bede, atau konten-kontennya, bede, kacau. Dia kemudian dengan bangga masuk ke klub malam, kemudian sentuh-sentuhan, cium pipi kanan, pipi kiri, dipegang-pegang perutnya sama cowok lain, joget-joget nggak jelas, bahkan minuman alkohol gitu ya. Dan itu di-share cuy, di-share. Artinya mereka bangga dengan kemaksiatan. Lah kenapa lau kita semuanya nggak bangga dengan kebaikan yang kita share gitu? Kenapa gitu? Nah ini menjadi masalah di teman-teman muslim. Jadi merasa aduh saya mah terlalu tawadu gitu. Aduh saya mah udahlah biarin nggak apa-apa lah. Udah ibadah ini nggak usah di-share, udahlah begini. Nggak begitu. Kalau sekarang tuh gitu teman-teman semuanya. Karena masalah urusan ikhlas itu, niat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, tadi yang di awal saya katakan. Niat itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, tergantung niatnya. Niat untuk apa? Kalau misalnya lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebar kebaikan, pasti ada pahalanya kok. Ya. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah, maka hijrahnya niat melakukan kontennya, membuat kontennya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan dapat. Wa man kanat hijratuhu lid dunya, atau untuk dunia. Nah, kalau misalnya niatnya untuk dunia ya bermasalah begitu. Nah, tapi yang menjadi poin kalau menurut saya, urusan ikhlas itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjustifikasi bahwa kita itu ikhlas apa enggak, dia itu ikhlas apa enggak bisa gitu teman-teman semuanya. Nah, yang paling utama dakwah itu harus menyebar luas. Dakwah sekali lagi harus menyebar luas. Dengan cara anak muda, jangan kaku banget kalau menurut saya. Ya, dakwah itu harus menyebar luas. Jangan egois, kebaikan hanya ada di dalam lingkaran kita saja. Jangan. Saya masih ingat, kebetulan teman ngaji saya, teman liko saya itu ustadz semua. Saya doang yang bilang ustadz ya. Jadi teman ngaji saya itu ada Ustadz Ihsan Nurjudullah, LC, Al-Hafiz juga, beliau lulusan Madinah. Ada Ustadz Tony Al-Hafiz, ada Ustadz Asep Al-Hafiz gitu ya. Mereka itu majelis taklimnya banyak banget. Sampai waktunya itu tersita seminggu itu full ada majelis taklim di daerah Bandung. Lalu saya bilang sama mereka, Ustadz, tolong dong kalian menyempatkan waktu 1 hari deh. Kalau nggak bisa 1 hari, 1 jam deh datang ke rumah Ane. Kebetulan ada di studio di rumah Ane. Yuk kita buat konten. Kalau Ustadz hanya sekedar dari majelis ke majelis, saya bisa mengatakan Ustadz egois. Kenapa? Karena hanya mau menyebarkan kebaikan dari majelis ke majelis dan regional di Bandung doang. Tapi kalau Ustadz datang ke kantor saya, ya, kemudian di video kita share, ya, maka tidak hanya sekedar majelis tersebut yang tahu, tetapi banyak orang yang tahu. Makanya kemudian jangan egois kebaikan kalau menurut saya. Itu teman-teman semuanya. Selanjutnya teman-teman semuanya, memang kita apa yang harus kita lakukan gitu. What I can do for Allah, kalau menurut saya itu poinnya. Karena hidup kita itu adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ketika kita berbicara masalah konten, menjadi seorang konten kreator profesional pun, niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dulu deh kalau menurut aku. Jadi gini, banyak orang yang memandang bahwa gue kalau misalnya buat konten takut nggak ada yang nonton cuy. Gue kalau misalnya menjadi seorang konten kreator, aduh malu gitu ya. Nanti kalau misalnya nontonnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, gimana dong? Poin yang paling utama kalau menurut saya, sekali lagi, niat kita adalah memastikan bahwa niat kita lillahi ta'ala, yang pertama. Yang kedua, memastikan bahwa konten kita itu adalah konten kebaikan dan kebermanfaatan. Jangan ada konten yang bermaksiat. Atau jangan ada konten yang memungkinkan orang terjerumus menjadi kemaksiatan. Oke? Dan kita juga memastikan bahwa yang kita share itu adalah kebaikan. Kalau sudah niatnya seperti itu,
Biarkan tangan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Biarkan tangan Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, kapan dan konten yang mana, seperti apa, di waktunya yang sebagaimana gitu ya. Biarkan tangan Allah yang kemudian menggerakkan bahwa kapanpun, dimanapun, di konten yang mana, salah satu di antara konten kita viral. Biarkan. Tugas kita itu berkarya. Makanya bahasa Al-Quran itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita diminta untuk berkarya. Dakwah itu karya, teman-teman semuanya. Karya yang positif, memberikan sebuah kebermanfaatan, itu tuh dakwah, teman-teman semuanya. Jadi bahasa sekarang itu adalah karya, konten. Lu kalau misalnya berkarya, bermanfaat, maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah udah cukup tuh. Kalau menurut gua. Jadi dakwah dengan karya kita, teman-teman semuanya. Ketika kita sudah misalnya berdakwah dengan karya kita, satu aja satu aja yang nonton karya kita, tetapi dari satu orang itu kemudian dia dapat manfaat, faidah dan asbab dia mendapatkan kebaikan dari kita, cukup cuy kalau menurut gua mah. Ngapain lu banyak-banyak yang nonton miliaran-miliaran gitu ya. Ratusan jutaan gitu ya. Tapi dari ratusan juta atau miliaran tersebut yang nonton kagak ada yang dapat asbab hidayah atau kebaikan dari lu, ngapain capek-capek lu buat konten? Ngapain coba? Karena kullukum ra'in an ra'iyati, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta ketika konten yang kita buat pun. Jadi ngapain lu banyak-banyak, niatnya dulu, makanya niatnya dulu harus dibenerin. Makanya saya kenapa tadi bilangnya adalah konten kreator. Konten kreator itu bukan fokus kepada seberapa banyak orang yang nonton, seberapa banyak follower kita, enggak. Tetapi seberapa manfaat. Itu kuncinya, teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu sudah niat diperbaiki, udah dibener nih niatnya, maka tentu sebagai seorang konten kreator, muslim konten kreator, itu dia harus memiliki kualitas dan kapabilitas yang keren. Ya. Dia harus memastikan bahwa dia harus memiliki great content atau great idea ketika membuat sebuah konten. Sebagai seorang muslim, kalau menurut saya, nggak akan pernah kita itu kekurangan konten. Sebagai seorang muslim. Ya. Sebagai seorang muslim itu nggak akan pernah kekurangan konten. Kenapa saya demikian mengatakan? Karena kita punya kekuatan resource, teman-teman semuanya. Apa itu? Resource kita itu adalah Allah, Rasulullah, dan para sahabat, para tabiin, para salafus soleh. Resource kita ada Al-Quran. Resource kita ada hadis. Resource kita ada ceritanya para sahabat. Resource kita itu ada tabiin, ada salafus soleh. Betapa banyak konten yang bisa diangkat dari Al-Quran. Ya. Ada 30 juz Al-Quran. Ada ribuan hadis Rasulullah SAW. Contoh, ketika kita mengangkat satu tema dari hadis Rasulullah SAW tentang insecure, bisa jadi konten cuy. Misalnya konten insecure dalam sosial eksperimen ya. Kita datang ke suatu tempat, ternyata melihat orang yang kemudian lagi mulung-mulung sampah. Lalu kemudian di pinggir jalan dia itu dengan bersahaja masih bisa makan walaupun sederhana. Bahkan saya pernah membuat konten, ada seorang anak kecil yang dia itu tidur dengan lelapnya di pinggir jalan sedang megang termos air. Ternyata dia itu adalah penjual kopi. Sosial eksperimen tuh sebenarnya saya lihat ngecek. Dihubungkan dengan hadis Rasulullah, ini berkaitan dengan dalam kitab Bulughul Maram dari Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum, kata Rasulullah. Lu kalau bisa ngelihat jangan ke atas cuy, lihat ke bawah, maka lu nggak akan pernah insecure. Jalan untuk supaya kita tidak insecure adalah bersyukur. Dari hadits satu aja tuh bisa kemana-mana gitu loh. Bisa dibuat konten mood booster, bisa dibuat konten sosial eksperimen, bisa dibuat apapun gitu. Itu dari satu hadis saja. Jadi resource-nya kita banyak banget teman-teman semuanya.
Setelah kita punya great idea dan konten, tentu kita juga sebagai seorang muslim harus memiliki kualitas yang bagus ketika membuat konten, teman semuanya. Makanya great quality. Jangan sampai begini, kita udah bagus nih ngambil sebuah ide dari hadis, lalu kemudian karena kualitasnya jelek gitu, kita akhirnya disebut ini apaan sih, gak jelas, buram, kadang kameranya juga begitu-begitu aja gitu ya, udah jadinya akhirnya konten sampah, teman-teman semuanya, menyatakan bahwa ini adalah konten sampah. Nah begitu, jadi kita harus berusaha untuk membuat udah ide bagus, tapi juga kualitasnya juga harus bagus, teman-teman semuanya. Saya tidak mengatakan it's mean bahwa kualitas bagus itu tidak selalu harus berbicara masalah resource dan equipment kalau menurut saya. Tidak berbicara masalah selalu melulu berkaitan dengan equipment. Mungkin bisa jadi banyak orang yang mengatakan, wah enak, tadi ya ada Mas Hasan JR, udah keren seperti itu karena udah punya followers, udah punya kamera yang bagus, udah punya editor yang bagus, misalnya ya, udah punya komputer yang bisa ngedit seperti itu misalnya. Atau ya enak Kang Dodi udah bisa seperti itu gitu ya. Tapi lihat di awal, mungkin bisa jadi Mas Hasan JR atau bahkan saya yang merasakan sendiri, awal-awal konten yang saya upload itu by handphone. Makanya saya mengatakan, jangan jadikan keterbatasan yang kita miliki itu menjadi terbatas, tetapi jadikan keterbatasan yang kita miliki itu menjadi tanpa batas, itu baru keren teman-teman semua. Sekalipun gini, saya membuat sebuah sinematik pakai Sony A7S itu standar, ya wajar karena kualitasnya udah begitu Sony A7S itu. Tetapi kalau lu buat sinematik dengan kualitas yang gak jauh dari A7S tapi pakai kamera handphone, cakep. Jadi inilah yang kita butuhkan teman-teman semuanya. Oke. Nah, tadi banyak pemaparan mungkin dari Mas Bang Hasan, terus dari Dr. Gamal, dari Bang Syafi'i juga. Walaupun ada singgungan hampir sama ya nggak masalah lah. Lebih menambah wawasan aja lah ya. Kalau saya senang banget ketika membuat konten itu dikasih tahu sama beberapa teman saya bahwa kita harus memakai tips mengemas konten itu dengan tips Trisula water. Jadi Trisula air. Apa itu Trisula air? Yang pertama air mata. Segala sesuatu yang mengundang air mata akan kacang goreng. Maksudnya akan diminati. Sakit hati sampai nangis, haru biru, sad ending, happy ending, kemudian bahagia, kesedihan, semua yang berkaitan dengan air mata. Yang pertama air mata. Dan dari air ini banyak banget yang variannya yang bisa kita lakukan. Yang kedua air liur. Ketika membuat konten misalnya kamu kulineran rujak gitu ya, cingur dimakan di depan kamera, atau misalnya mukbang gitu ya, makan gitu besar, air liur. Atau tertawa sampai terbahak-bahak, itu bisa. Dan yang terakhir adalah ini yang dan menurut saya jangan dipakai oleh kita, dan sering banget dipakai oleh konten kreator yang nggak jelas kalau menurut saya, untuk merusak nilai kebangsaan kita, nilai-nilai yang menganut ketimuran dan juga keislaman. Apa itu? Air mani, pornografi, porno aksi. Dan sekarang konten kreator yang saya menyebutnya konten kreator sebelah, mereka menggunakan ini untuk diminati. Nah kita mah cukuplah dengan 2 air yang tadi di awal. Itu juga udah bisa dikembangkan insya Allah dengan resource dari Al-Quran, Sunnah, Salafus Soleh, para sahabat dan lain sebagainya teman-teman semuanya. Begitu. Nah terkait dengan tadi ngomongin viral atau trending sudah dibahas juga oleh Bang Hasan gitu ya. Ada thumbnail, clickbait, kemudian nambahin lah ya. Kalau menurut saya best konten sama best intro. Jadi kalau teman-teman semuanya buat konten, kalau bisa di intro di awal itu harus buat dulu membuat orang penasaran. Jadi biasanya beberapa detik saja supaya orang itu ngelihat, oh
bridging gitu ya yang seru gitu. Itu juga kalau menurut saya dibuat, insya Allah. Selanjutnya, ketika kita membuat sebuah konten ya teman-teman semuanya, kita harus memiliki, kalau bahasa ininya ya, bahasa Islamnya itu adalah, atau bahasa Al-Qurannya itu salamatus sodar. Kita harus punya kelapangan hati. Kenapa demikian? Karena seringkali ketika kita membuat konten tidak sesuai dengan kenyataan atau ekspektasi kita. Kita sudah membuat konten yang bagus, saya pernah merasakan tuh. Saya udah ngeluarin uang yang besar gitu ya untuk membuat sebuah satu konten, tapi viewersnya kecil. Tapi bisa jadi kontennya murah banget tetapi viewersnya besar. Bahkan kita juga harus salamatus sodar, melapangkan hati kita ketika misalnya banyak orang yang ngejulidin kita. Santuy aja teman-teman semuanya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang harus dipastikan konten kita positif. Karena kalau menurut saya, ketika misalnya banyak orang yang ngejulidin kita, yang mengkritik habis-habisan, bukan kritik yang dalam hal yang membangun atau misalnya ngasih masukan ya, tetapi ngejulidin gitu, lebih ke julid. Maka saya selalu bilang begini, dan saya selalu mengecamkan 3 kalimat, 3 tips dari salah satu guru saya, Agim. Ya, lu harus membuat sebuah konten dari diri sendiri, kemudian mulai dari saat ini dan mulai dari hal yang terkecil. Gitu teman-teman semuanya. Ketika misalnya ada orang yang ngejulidin kita, saya selalu bilang begini, tenang Dodi, kita akan ada waktunya untuk menampar dia pada waktu yang tepat. Tapi tamparnya dengan karya kita. Ketika mereka ngejulidin kita, biarkan saja. Kita tampar pada waktunya dengan karya kita. Ya, alhamdulillah misalnya saya pernah ngalamin tuh ketika di komunitas nasyid atau di komunitas muslim kreator, saya dijulidin, sedikit-sedikit dijulidin. Sedikit-sedikit ada tampang si Dodi gitu, buat konten lagi, ngapain sih suara pas-pasan gitu awal-awal tuh. Diomongin kayak gitu. Tapi saya bisa tampar mereka, saya termasuk yang mendapat teman-teman, di antara teman-teman munsyid atau nasyid, saya pertama kali mendapatkan silver button di anak-anak munsyid. Dan saya mendapatkan dari 100 lebih dari YouTuber yang daftar menjadi petugas haji 2018. Alhamdulillah saya satu-satunya YouTuber yang berkesempatan untuk menjadi petugas haji dari YouTuber. Jadi udah biarin aja, santuy aja, kita mah biarkan tangan Allah kemudian yang menggerakkan semuanya, dan kita tampar mereka dengan karya, nggak usah dengan ucapan lagi. Ngapain kita ngabisin waktu untuk melakukan hal itu? Ya, yang penting tugas kita adalah membuat karya. Kalau misalnya kita melihat bahwa konten yang negatif di Indonesia itu ribuan yang hadir, sedangkan konten yang negatif itu sedikit, maka tugas kita membuat konten yang alternatif. Ngapain kita ngabisin waktu untuk komentarin konten yang negatif, mending kita membuat karya yang positif sehingga ada alternatif bagi anak-anak bangsa. Walau alam bisawab, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti selebihnya kita sharing ya. Silakan. Ya, terima kasih atas materi